Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ketujuh ya. Di pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai soal di ujian sekolah di SMK Ibu Kartini tahun ajaran 2019 tahun 2020 yang nomor 6 dan nomor 7 yaitu yang mengenai persamaan kuadrat ya. Untuk lebih memahami mengenai persamaan kuadrat, kita intermezzo dulu mengenai penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya jelaskan cuma satu aja ya, nanti yang lain bisa kalian selesai sendiri. Ini saya mendapatkan artikel dari mathsysfun.com, yaitu mengenai real world examples of quadratic equations. Berarti contoh dalam dunia ini penerapan dari persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat berarti ada kuadratnya ya. Salah satu contohnya adalah pada saat kita throwing a ball, berarti atau kita melempar suatu bola. Nah, ini contohnya, a ball is thrown straight up from 3 meters above the ground dan sebagainya. Intinya bahasa Indonesianya adalah bola itu dilempar dari ketinggian 3 meter di atas permukaan tanah, kemudian dengan velocity atau kecepatannya adalah 14 meter per sekon. Pertanyaannya, kapan bola itu akan menyentuh tanah? Nah, suatu fisikawan itu orangnya kepo banget ya. Jadi dia itu membuat suatu persamaan fungsi kuadratik atau fungsi kuadrat. Bentuknya seperti ini. Ya, fungsi kuadratnya nanti akan difaktorkan ya. Difaktorkan akan ketemu waktunya ya. Kalau waktunya sudah diketahui, berarti waktu pada saat melempar atau pada saat sampai menyentuh tanah tadi. Waktunya tadi dimasukkan lagi ke dalam apa? Ke dalam persamaannya dan ketemulah kapan dia itu sampai tanah. Gitu ya. Oke. Ya, itu tadi salah satu penerapan dari fungsi kuadrat, yaitu pada saat kita melempar suatu bola. Oke, ternyata hal sekecil itu para fisikawan itu meneliti gitu loh ya. Berarti fungsi kuadrat itu juga digunakan oleh fisikawan. Bagi kalian nanti yang ingin jadi fisikawan, fungsi kuadrat tidak akan lepas dari fisikawan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal nomor 6 dan nomor 7. Kita fokus ke nomor 6 dulu ya. Jika X1 dan X2 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari ini, maka nilai dari 1 per X1 pangkat 2 ditambah 1 per X2 dipangkatkan 2 itu berapa? Nah, Pak, sebenarnya maksudnya dari akar-akar itu apa sih? Akar-akar itu suatu bilangan jika kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat itu yang hasilnya 0 itu berapa gitu loh. Ya. Ini saya kasih pendahuluan terlebih dahulu mengenai fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Ini silakan nanti ditulis di belakang ya, kok fungsi persamaan ya, maaf karena fungsi dengan persamaan itu berbeda. Nanti silakan ditulis di belakang soal yang masih ada lembar kosongnya ya. Persamaan kuadrat. Misal kita memiliki persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 plus BX plus C itu hasilnya 0 ya. Kemudian X1 dan X2 itu adalah akar-akarnya. Akar-akarnya. Nanti akan ketemu suatu rumus bahwa kalau X1, hasil X1 ditambah dengan hasil dari X2, itu rumusnya adalah min B per A. B-nya ini, A-nya ini. Ya. Kemudian ada rumus lagi, kalau X1 dikalikan dengan X2, itu hasilnya adalah C per A. C dibagi oleh A.
Ini silakan ditulis dulu ya. Silakan pause dulu kemudian ditulis ya. Setelah itu kita kembali ke soal. Nah, ini 1/x1 kuadrat tambah 1/x2 dikuadratkan. Oke, yuk saya tulis di sini. 1/x1 kuadrat tambah 1/x2 kuadrat. Kalau ini kan bentuknya masih belum seperti ini ya. Ya, kalau bentuk belum seperti ini, berarti kita menyelesaikan dulu dengan cara kalau bentuknya per ya berarti kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut ya berarti tinggal kita kalikan saja ya. Antara x1 pangkat 2 dengan x2 dipangkatkan 2. Nah, kalau sudah kan pasti ini dibagi ini kan. Ya toh? Kalau dalam perhitungan kan seperti itu waktu kita belajar masa SD, berarti ini dibagi ini. Hasilnya x2 x2 pangkat 2. Karena ini dicoret dengan ini. Gitu. Setelah itu ini dibagi dengan ini. Dibagi loh ya ini ya. Ini bagi ini. Hasilnya apa? Ya x1. Berarti tambah x1 pangkat 2. Nah, jadinya akan seperti ini. Ya. Sama dengan ini kita urutkan dari depan, berarti x1-nya ditaruh depan, berarti x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 diper x1 pangkat 2 dikali x2 pangkat 2. Oke, coba kita lihat apakah sudah seperti ini yang saya kotak ini. Belum kan? Kalau belum, berarti kita harus merubahnya menjadi bentuk seperti ini. Ya. Ini langsung aja saya kasihkan rumusnya. Kalau kalian menemukan dua penjumlahan bentuk kuadrat seperti ini, ya, itu bisa dirubah menjadi x1 tambah x2 dikuadratkan dikurangi 2 kali x1 kali x2. Nah, jadi bentuk yang ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. Kemudian per yang bawah ini kuadratnya bisa saya tulis sekali, cuma dengan catatan kuadratnya itu saya taruh di luar kurung. Berarti x1 kali x2 dipangkatkan 2. Nanti kalau ada soal seperti ini yang persis ya caranya seperti ini. Ya. Kalau sudah, apakah sudah ada x1 tambah x2-nya? Sudah. Apakah sudah ada x1 kali x2-nya? Sudah. Ya sudah, berarti kita menghitung dulu x1 tambah x2-nya berapa. Nah, ini ya dari sini. Jelas A-nya berapa? 2. B-nya min 3. C-nya 1. Berarti kalau kita menghitung x1 tambah x2, rumusnya adalah min B per A. B per A sama dengan min B-nya berapa? Bukan 3 loh ya, tapi min 3. Min 3 min 3 per A-nya 2. Ini min sama min hilang ya, jadi plus, jadinya hasilnya 3 per 2. Sekarang x1 kali x2. x1 kali x2. Rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? 1 per A-nya 2. Jawabannya 1 per 2. Oke, masukkan ke dalam sini. Ya. X1 plus X2. Berapa tadi? 3 per 2. 3 per 2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2-nya berapa? 1 per 2 per X1 kali X2
1/2 lagi, cuman ada kuadratnya. Setengah pangkat 2. Yuk, kita hitung. Kita hitung dulu. Ini 3/2 pangkat 2, berarti 3 kali 3, 9. Gitu. Per 2 kali 2, 4. Dikurangi. Yang ini bisa kita coret ya. Coret habis tinggal 1. Per 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 2, 4. Nah, ini silakan kalian hitung sendiri. Berarti yang atas hitung dulu. 9/4 dikurangi 1 itu berapa. Kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 1/4. Nanti kemudian cocokkan di option jawaban A, B, C, D, atau E. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa caranya ini dihafalkan. Ya, nanti soalnya kalau di ujian sekolah ya ada yang seperti ini. Ya. Kemudian nomor 7. Di nomor 7 itu kamu diminta untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Jangan bingung. Gampang. Ya. Yang pertama pasti kamu harus bisa menentukan yang ditambah berapa, yang dikalikan berapa akar-akarnya. Ya. Di sini akar-akarnya kan P dan Q. Pertama, tulis P tambah Q itu berapa? Rumusnya masih sama, min B per A. Min B-nya berapa di sini? 3 ya. A-nya 1. Berarti jawabannya min 3 karena 3 bagi 1 itu 3. Kemudian P kali Q. P kali Q itu kan C per A ya. C per A. C-nya berapa? 1. A-nya 1. Berarti 1/1 berapa? 1. Nah, kalian harus menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 3P dan 3Q. Gampang. Kita membuat penjumlahan dan perkalian dari 3P dan 3Q. Nanti kita cocokkan ke sini. Gitu. Ya. Tulis yuk. 3P tambah 3Q. 3-nya kalau penjumlahan yang seperti ini kan depannya sama, berarti ya tinggal nulis 3-nya 1 kali, kemudian kurung P tambah Q. Ini kalau saya kembalikan lagi, ya, kalau kita kalikan secara pelangi, 3 kali P, 3P, 3 kali Q, 3Q. Sudah? Oke. Berarti 3 kali P tambah Q berapa di atas? Min 3. Berapa 3 kali min 3? Min 9. Ingat, rumus dari penjumlahan adalah min B per A. Berarti ini min B per A. Ya. B-nya kita coret coba. B-nya. Min-nya kita coret. Nah, berarti akan ketemu B per A itu sama dengan 9. 9 itu 9/1 ya. Nah, berarti B-nya itu 9, A-nya 1. Kita lihat di option jawaban. B itu yang tengah ya. Apakah ada yang B-nya 9? Cuman ini. Nah, ya sudah, berarti jawabannya ini. Cuman kita harus ngecek apakah betul C-nya juga 9. Yuk kita cek. Ya. Berarti 3P kali 3Q. Kalau ini tidak bisa kamu 3-nya nulis sebanyak 1 kali, tidak bisa. Ya, kalian harus bisa mengalihkan. 3 kali 3 berapa? 9. Kali P kali Q. Sama dengan 9 kali P kali Q berapa di atas? 1. 1 sama dengan 9. Ingat, perkalian bentuk akar rumusnya adalah C per A. Berarti di sini C per A. 9 itu 9/1. A-nya sama 1. Kemudian C-nya 9. Loh, sama. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Hanya 2 soal saja yang kita bahas, ya.
Nanti kalau kalian masih belum paham dengan yang nomor 6 maupun nomor 7, silakan langsung tanya kepada saya melalui WhatsApp. Ya, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak berdoa, semoga kalian tetap sehat meskipun kita belajarnya dari jarak jauh dan kalian belajarnya juga di rumah. Ya, jangan lupa kalau kalian keluar rumah harus menggunakan masker. Ya, oke, cukup sekian. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.